Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله اتقوا الله حق تقواه. Sidang Jumat, a'azzakumullah, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Ketahuilah, amalan takwa yang paling agung adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-21 yang berbunyi, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Karena hati seorang yang beriman tidak akan baik melainkan dengan mengagungkan Allah Ta'ala. Seseorang tidak akan baik dan tidak akan istiqomah di atas keimanan melainkan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah prinsip yang agung dan mulia yang merupakan tujuan penciptaan langit dan bumi, juga surga dan neraka. Karena sebab ini Allah menurunkan kitab demi kitab, mengutus rasul dan rasul. Dan dengan kedudukan tauhid yang agung ini, para nabi sejak dahulu kala memberikan porsi yang besar dalam ilmu, amal dan dakwah mereka. Sebagaimana dalam firman-Nya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidaklah mengutus seorang rasul pun sebelum engkau ya Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada Tuhan ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, maka sembahlah Allah. Bahkan para nabi senantiasa mendakwahkan tauhid sampai dengan bertemu kematian mereka, sebagaimana yang pernah dikisahkan oleh sahabiat Ummul Mukminin Aisyah
radhiyallahu anha yang mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hadratul wafatu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mendatanginya kematian, ja'ala yulki ala wajhi tarfa khamisatin lah, karena begitu pedihnya sakit sakarat al-maut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sepotong kain sebagai penutup wajahnya. Fa idza tamma kashafaha an wajhihi, apabila telah menguasai kesadaran, hilang rasa sakitnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingkap kain tersebut. Wa huwa yaqul, dan perkataan pertama kali yang terucap menjelang tiba ajal beliau sallallahu alaihi wasallam, la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah bagi kaum Yahudi dan kaum Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Lantas Aisyah radhiyallahu anha menerangkan maksud dari perkataan Rasulullah yang tegas ini. Yuhadziru mislal ladzi sana'u. Rasulullah sedang memperingatkan umatnya akan perbuatan buruknya mereka. Sidang Jumat, a'azzakumullah, tentu dakwah tauhid harus disemarakkan di zaman sekarang ini, di mana kondisi umat yang melemah, penyimpangan akidah dan akhlak yang nyata kita temui, dan banyaknya pemikiran serta keyakinan yang aneh yang membingungkan banyak orang, yang menjadikan kebanyakan masyarakat cenderung mengikutinya. Di sisi lain, banyak dai, para pendakwah yang menyampaikan dan menyibukkan umat tentang politik dan fikih realitas, kata mereka, sehingga membuat masyarakat tidak tahu, bahkan merasa tidak perlu untuk mempelajari tauhid dan mengkaji akidah yang benar. Sidang Jumat, a'azzakumullah, agama ini dibangun di atas dalil. Akidahnya, keyakinannya pun dibangun di atas dalil wahyu. Sehingga untuk membedakan mana akidah yang benar dan akidah yang tidak benar, maka letakkan pada timbangan dalil, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya kullu ma 'indan nasi min aqaidin mughayiratin litauhid wa munafiyatun lah. Setiap akidah yang dimiliki keyakinan yang ada pada diri manusia, yang ada pada tubuh masyarakat tertentu, kaum tertentu, suku tertentu, yang merusak tauhid, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fahiya aqidatun nabidatun fil ardi ikhtara'ahan nas. Sejatinya hanyalah keyakinan yang hanya tumbuh di muka bumi, yang dibuat-buat oleh banyak manusia. Amma tauhid, adapun tauhid, ikhwah, sidang Jumat, a'azzakumullah, akidah yang benar yang mengajarkan bagaimana mengagungkan Allah dengan mengesahkan
mengesahkannya dalam beribadah adalah aqidah allati nazalat minas samaa'i biwahyillah, adalah aqidah yang turun dari langit, bukan dari bumi, turun dari langit bersama wahyu Allah Azza wa Jalla. Coba simak apa yang pernah menjadi pesan dari firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nahl ayat yang pertama dan yang kedua. Allah berfirman, "Ata amrullah fala tasta'jiluh." Dan pasti datangnya ketetapan Allah, maka jangan kalian minta untuk disegerakan. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari atas apa yang mereka sekutukan. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Dia Allah yang menurunkan malaikat dengan wahyu berdasarkan perintahnya kepada siapa? Ala man yasha'u min ibadihi, kepada orang-orang yang Allah kehendaki, yakni para utusan. An andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun, agar mereka menyampaikan secara serempak kepada seluruh manusia, seluruh makhluknya, peringatkan kepada mereka bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Aku Allah, maka bertakwalah. Oleh karenanya akidah yang tidak benar berasal dari bumi dan tidak pernah sampai ke langit. Itulah kenapa kita sering mendapati alasan-alasan nenek moyang, alasan-alasan orang terdahulu, dan mereka semua adalah penduduk bumi dan tidak pernah sampai langit. Itulah kenapa para nabi, mereka tatkala membantah akidah yang tidak benar, mereka hanya mengatakan bahwa akidah tersebut tidak pernah ada wahyu yang turun akan atau terhadapnya. Tidak ada pernah wahyu yang turun menerangkannya. Karena itulah bantahan dan sanggahan untuk akidah yang tidak benar, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam tatkala menerangkan dan menjelaskan kepada saudaranya, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar, apakah Rabb-Rabb yang begitu banyak ini lebih baik daripada zat yang satu yang Esa lagi maha perkasa? Ma ta'buduna min dunih, kaumku, saudaraku, tidaklah apa yang kalian sembah dari selain Allah itu kecuali asma, nama-nama yang kalian agungkan, nama-nama yang kalian tuhankan, nama-nama yang kalian gaungkan, kalian dan nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah belum pernah memberikan kekuasaan mandat satupun kepada mereka. Tidak ada wahyu satupun yang turun kepada mereka. Sedang Jumat a'azakumullah, maka akidah yang benar, akidah yang berasal dari langit. Akidah yang tidak benar, akidah yang tumbuh di bumi. Lalu bagaimana akidah yang tidak benar ini bisa menyebar dan meluas begitu dahsyat sebagaimana yang kita saksikan pada hari ini? Maka jawabannya sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, bahwa tidak lain akidah itu akidah buatan manusia yang muncul dari dua hal. Yang pertama dari pemikiran-pemikiran mereka yang rusak. Yang kedua dari wahyu syaitan, bisikan syaitan yang kemudian mereka anggap sebagai kebenaran. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, pernah memfirmankan, wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim, sungguhnya syaitan
mereka juga mewahyukan kepada kawan-kawan mereka untuk membantahmu dan mendebatmu. Aqulu hadzal qaul wa astaghfirullah li wa lakum wa lis-sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalaiqa fa'atqana ma sana'a wa syara'a asy-syara'i'a fa ahsana ma syara'a. Ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu radda syada'id ad-dunya wa wada'a wa aqama bit-tauhid surhal fadilati wa rafa' wa ala alihi wa ashabihi al-muwahhiduna lahu fir raha'i wa 'indal faza' wa ala man sara ala nahjihi wattaba' wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Sidang Jumat a'azzakumullah. Pernahkah kita mengamati air mata yang jernih, air mata yang bersih? Pernahkah kita mengamati mata air yang jernih, mata air yang bersih, lalu di sampingnya ada cabang-cabang mata air? Ketika seseorang tidak pernah melihat mata airnya langsung, dengan sendirinya, maka dia akan menyangka cabang dari mata air itu adalah air yang bersih. Padahal cabang mata air tidaklah bersih sebersih mata airnya langsung. Karena yang namanya mata air adalah pusatnya kejernihan dan kebersihan. Begitulah yang terjadi antara akidah yang benar dan akidah yang tidak benar. Ketika seseorang tidak pernah mempelajari dan melihat langsung dengan sendirinya bagaimana akidah yang benar, maka dia bisa jadi meyakini akidah yang tidak benar sebagai akidah yang benar. Itulah kenapa para sahabat ketika mereka telah mendapatkan hidayah Islam, setelah mereka menyekutukan Allah, meyakini berhala-berhala mereka memiliki hak ketuhanan, menyaingi Allah Azza wa Jalla, mereka kemudian mengenal hidayah Islam dan mengetahui bagaimana kotornya perbuatan mereka. Yang sebelumnya mereka meyakini bahwa itulah yang benar dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang salah dan penyihir. Dengarkan pengakuan Abu Utsman An-Nahdi. Abu Utsman An-Nahdi, seorang yang juga mengalami kondisi ini, yang mengatakan radhiyallahu anhu, yang mengatakan kami dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah memeluk agama ini, agama yang hanif, agama yang lurus, kami bercerita tentang apa yang kami alami di masa jahiliyah tatkala kami sedang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Dulu kami pernah kehilangan batu yang kami anggap sebagai sesembahan. Lalu kami bersepakat untuk mencarinya. Kemudian terdengar dari kejauhan ada saudara-saudara kami yang mengatakan, ini batu kalian, atau mungkin ini mirip seperti batu kalian. Karena memang mirip, kami pun menganggapnya sebagai sembahan dan kami menyembelih sesembelihan setelahnya.
Saat itu kami mengatakan Muhammad orang yang sesat, Muhammad penyihir, pemecah belah umat, perusak kesatuan, dakwahnya menyimpang. Tapi setelah itu, setelah kita mengetahui akan tauhid akidah yang benar, kami yakin kami di atas kebodohan. Ketika itu kami yakin kami di atas kebodohan. Bagaimana batu yang kami anggap sebagai sesembahan bisa hilang? Dan bagaimana kami mau menyembah batu yang mirip dengan batu sesembahan tersebut dan mengagungkannya? Dan kami mengatakan Muhammad sebagai orang yang sesat. Sedang Jumat ta'azzakumullah, maka untuk mengenali akidah yang benar daripada akidah yang tidak benar, kenali dari mana sumber akidah tersebut. Maka akidah yang benar dari wahyu, dan wahyu turun dari langit. Adapun akidah yang tidak benar dari bumi, dan bumi itu dari manusia, pemikiran-pemikiran manusia dan bisikan-bisikan syaitan yang seringnya bisikan syaitan bukan hanya sekedar maksiat, bukan hanya sekedar mengadakan amalan-amalan ibadah, tetapi bisikan syaitan juga bentuknya perasaan, mimpi, dan seterusnya. Semoga kita semua diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa membedakan mana akidah yang benar dan mana akidah yang tidak benar. Karena akidah yang benar akan menunjuki kita jalan keselamatan dunia akhirat. Adapun akidah yang tidak benar akan menjadikan kita terjerumus kepada kesalahan dan dosa yang besar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.